05. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal tentang analisis SCP. Judul jurnal yang saya pilih yang pertama, struktur perilaku dan kinerja pasar cabai merah di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Sedangkan jurnal pembandingnya atau jurnal kedua yaitu analisis struktur perilaku dan kinerja pasar cabai di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Tujuan dari jurnal 1 dan 2 memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja pada pasar. Metode penelitian. Pada jurnal 1, lokasi yang digunakan yaitu Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang merupakan sentra produksi cabai merah di Kabupaten Jember. Sedangkan pada jurnal 2 lokasinya di Desa Bayunggede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Metode analisis data yang digunakan pada jurnal 1. Yang pertama, analisis struktur pasar yang menjelaskan tentang konsentrasi pasar dan hambatan keluar masuk pasar. Yang kedua, analisis perilaku pasar. Yang ketiga, analisis kinerja pasar, di mana dalam analisis kinerja pasar menjelaskan tentang margin pemasaran yang mempunyai rumus MP sama dengan PR dikurangi PF. Kemudian farmer share, yang rumusnya PF dibagi PR dikali 100%. Sedangkan metode analisis data pada jurnal kedua yaitu menjelaskan tentang margin pemasaran. Yang kedua, farmer share. Dan yang ketiga, efisiensi pemasaran. Kemudian sampel yang digunakan pada jurnal 1 merupakan petani cabai merah yang berjumlah 30 petani dengan 5 pedagang pengumpul tingkat desa dan 1 pedagang besar. Sampel petani diambil secara acak sederhana. Sampel pedagang diambil dengan metode snowball sampling yang mengikuti alur rantai pemasaran yang terbentuk berdasarkan petunjuk petani. Sedangkan pada jurnal 2, populasi dalam penelitian adalah petani cabai yang berjumlah 30 orang. Penetapan responden diambil secara sensus sehingga dipilih secara keseluruhan, yaitu petani cabai 30 orang yang dijadikan sebagai responden. Kemudian dalam pengumpulan data pada jurnal pertama menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung melalui bantuan daftar kuesioner. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data pada jurnal kedua menggunakan wawancara dan dokumentasi dan juga studi pustaka. Analisis struktur pasar. Pada jurnal pertama, struktur pasar merupakan pasar oligopsoni, yaitu sistem pemasaran di mana terdapat banyak penjual namun hanya terdapat sedikit pembeli. Sedangkan pada jurnal kedua, struktur pasarnya pasar persaingan tidak sempurna, yaitu struktur pasar duopoli karena hanya terdapat 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Kemudian jurnal pertama, jenis saluran pemasarannya terdapat 2. Yang pertama yaitu petani, kemudian pengumpul, pengecer, dan konsumen akhir. Yang kedua, petani, pengumpul, pedagang besar atau antar kota, kemudian pengecer, dan konsumen akhir. Sedangkan pada jurnal kedua, saluran pemasarannya terdapat 3. Yang pertama, petani, pengumpul, kemudian pengecer, dan konsumen. Yang kedua, petani atau pengumpul atau kemudian pedagang antar kota, kemudian pengecer, dan konsumen. Yang ketiga, petani, kemudian pengumpul, kemudian pedagang antar pulau, kemudian supplier, dan hotel. Pada jurnal pertama, hambatan dalam keluar masuk pasar terdiri dari
karakteristik produk yang mudah rusak atau busuk, pendistribusian dan terbatasnya ketersediaan cabai, serta persaingan antar pedagang. Sedangkan pada jurnal kedua, hambatan keluar masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya mutlak berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, terbatasnya persediaan cabai, serta persaingan yang dialami antar pedagang. Analisis perilaku pasar. Yang pertama, fungsi pemasaran. Pada jurnal pertama, fungsi pemasaran terdapat 3, yaitu fungsi pertukaran, yang diartikan sebagai proses jual beli cabai dan dikeluarkan secara langsung setelah panen. Yang kedua, fungsi fisik, dapat dijelaskan sebagai fungsi pengangkutan cabai merah. Yang ketiga, fungsi fasilitas, yang meliputi sortasi, grading, dan pengemasan. Kemudian pada jurnal kedua, fungsi pemasarannya terdapat 4. Yang pertama, fungsi pertukaran, yaitu jual beli. Yang kedua, fungsi fisik, fungsi yang terdapat pengangkutan cabai ke gudang. Yang ketiga, fungsi penyimpanan. Yang keempat, fungsi fasilitas yang berupa sortasi dan pengemasan. Kemudian yang kedua, strategi harga. Pada jurnal pertama, strategi yang digunakan berdasarkan rekomendasi petani dengan strategi menambahkan keuntungan dan memberikan nilai dalam biaya produksi. Namun, pedagang pengumpul rata-rata tidak menyetujui-nya dan terjadi tawar-menawar antara petani dengan pedagang hingga terjadi kesepakatan. Kesepakatan harga biasanya didominasi oleh pedagang pengumpul. Strategi yang ada di jurnal kedua yaitu harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Tidak jarang pedagang pengepul juga masih melakukan tawar-menawar. Yang ketiga, strategi produk. Pada jurnal pertama, strategi produk yang dilakukan adalah aktivitas vertikal yang berasal dari produsen ke konsumen melalui lembaga-lembaga pemasaran. Sedangkan pada jurnal kedua, strategi produk yang digunakan menggunakan strategi vertikal dari bawah atau produsen ke atas, yaitu konsumen. Analisis kinerja pemasaran. Dalam analisis kinerja pemasaran, yang pertama tentang margin pemasaran. Pada jurnal pertama, margin pemasaran terdapat 2 saluran. Saluran pemasaran pertama yaitu total margin sebesar 2.700. Sedangkan saluran pemasaran yang kedua total marginnya sebesar 4.200. Kemudian margin pemasaran pada jurnal kedua terdiri 3 saluran pemasaran. Saluran pemasaran pertama total marginnya sebesar 3.000. Yang kedua, pada saluran pemasaran yang kedua total marginnya sebesar 5.000. Sedangkan pada saluran pemasaran yang ketiga total marginnya sebesar 15.000. Kemudian yang kedua, farmer share. Pada jurnal pertama, farmer share terdiri 2 saluran pemasaran. Yang pertama sebesar 15,622, sedangkan saluran pemasaran yang kedua sebesar 10,64. Kemudian pada jurnal kedua, farmer share-nya yang pertama pada saluran pemasaran pertama terdapat sebesar 86,96%. Pada saluran pemasaran kedua terdapat 80%. Pada pemasaran yang ketiga terdapat 57,14%. Nah, pada jurnal kedua ini terdapat efisiensi pemasaran.
di mana efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%. Kemudian pada saluran pemasaran kedua sebesar 7,15% dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 8,32%. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.